Oke, langsung aja ya Kak untuk soal pertama. Hmm. Jelaskan mekanisme sistem FIFO first in, first out, dan apa saja upaya kalian untuk menjalankan sistem tersebut. Terus kalau itu kan barang kali pertama masuk itu wajib dikeluarkan closing yaitu egging. Pertama-tama itu ketika masukkan barang itu wajib ngasih tanggal barang, terus menyusun di tempat yang paling depan atau paling atas biasanya. Jadi ketika closing kami itu ngecek email di stok. Kalau email yang paling atas itu tanggal eggingnya lebih tua, otomatis kami mengeluarkannya yang email yang paling lama. Dan biasanya kami wajib menggali menaruhnya lebih di atas paling paling depan. Wajib dikeluarkan ketika closing. Oke, lanjut soal kedua. Coba sebutkan apa saja dampak negatif jika staf gudang tidak melakukan stock of name secara berkala. Minimal 3. Oh, iya. Yang pertama itu akan terjadi selisih uang pastinya. Yang kedua itu bisa aja ada ITR gantung dari pusat yang nggak tertarik tapi nggak cek sama kita ketika tidak melakukan SO ya. Terus untuk yang ketiga itu mengetahui stok-stok yang eh, apa ya, stok-stok yang mungkin bermasalah ya, mungkin fisiknya rusak seperti casing kan bisa cek langsung fisiknya ketika kita SO. Jadi misalkan kita SO casing atau aksesoris yang kemasannya udah rusak kan bisa kita tahu ketika SO. Oke, itu aja ya Kak. Nah, itu. Oke, lanjut soal ketiga. Apa yang harus dilakukan apabila kalian menemukan stok barang yang saat dicek tidak terdata ke dalam sistem sebagai stok? Biasanya kalau itu pertama kan kita lapor dulu ya, karena itu memang barang ya. Ini sifatnya HP atau aksesoris? Halo, maaf, mohon maaf Kak, suaranya kurang jelas. Oh ya, ini handphone atau aksesoris ya? Ini Pian Bisa saja Pian ya berarti menemukan barangnya. stok barang, tapi dicek di sistem Ah, tidak ada, tidak terdata ke dalam stok. ah, iya. Berarti pertama-tama aku biasanya lapor ke manajer dulu kalau ada barang atau tidak masuk stok ketika laku ya. Dan biasanya lapor tim audit atau retail, audit atau accounting, terus dibikinkan biasanya ARDP uangnya. Oke, itu Jadi aja ya Kak. dilaporkan terus stoknya dilaporkan untuk diadakan ini bisa diinput. Konfirmasi ke manajer sama akunting ya Kak. Iya, karena itu wajib ya biasanya. Oke, itu aja Kak. Ya. Oke, lanjut soal keempat. Mengapa barang chipping harus dikeluarkan terlebih dahulu pada saat ada customer yang ingin membeli barang tersebut? Pertamanya kan karena barangnya sudah aktif ya. Barang shipping itu garansinya sudah aktif dan kado dikeluarkan lebih dulu, maka akan dikenakan denda biasanya. Jadi wajib dikeluarkan lebih dulu. Dan eggingnya pun biasanya lebih lama ketimbang handphone yang lain. Jadi wajib dikeluarkan. Oke, lanjut soal terakhir. Jika ada barang fresh yang dikeluarkan terlebih dahulu, tetapi stok barang chipping masih ada, berapa denda yang kalian harus bayarkan? 50.000. 50 ya Kak? Ya. Oke, untuk tesnya sudah selesai ya Kak, tapi ada sedikit yang perlu ditambahkan. Untuk soal pertama, jelaskan mekanisme sistem FIFO first in first out dan apa saja upaya kalian untuk menjalankan sistem tersebut.
Tadi untuk jawaban kakaknya sudah benar aja. Terus untuk soal kedua, coba sebutkan apa saja dampak negatif jika staf gudang tidak melakukan stock of name secara berkala minimal 3. Pertama, ketidakakuratan stok yang dapat menyebabkan kelebihan atau kekurangan barang, yaitu selisih tadi. Kedua, kesulitan dalam memenuhi permintaan pelanggan. Ketiga, risiko kehilangan atau pencurian barang yang tidak terdeteksi. Dan terakhir, kerugian finansial akibat stok yang tidak terkontrol. Terus untuk soal ketiga, apa yang harus dilakukan apabila kalian menemukan stok barang yang saat dicek tidak terdata ke dalam sistem sebagai stok? Pertama, lakukan pengecekan di sistem SAP di Inventory Audit Report untuk memastikan apakah barangnya sudah diinput atau belum. Dan kedua, koordinasi KMP terkait apakah barangnya merupakan barang stok jual atau sebagai gift. Dan terakhir, koordinasi ke SM atau akunting untuk tindakan selanjutnya. Oke, terus untuk soal keempat, mengapa barang shipping harus dikeluarkan terlebih dahulu pada saat ada customer yang ingin membeli barang tersebut? Karena barang yang telah di-shipping wajib dikeluarkan terlebih dahulu untuk menghindari denda aging shipping. Tadi untuk jawaban kakaknya sudah benar aja. Terus untuk soal terakhir, jika ada barang fresh yang dikeluarkan terlebih dahulu tetapi stok barang shipping masih ada, berapa denda yang kalian harus bayarkan? Tadi sudah benar aja juga untuk dendanya 50.000. Oke, untuk tesnya sudah selesai. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Kak? Kada aman aja. Oke, tesnya sudah selesai ya, Kak. Makasih, Kak. Ya, ya sama-sama.